Lu tau gak sih saham Bukalapak tuh hancur banget? Itu menurut lu karena apa? Tau gak lu? Di MAP sih gue baru Karena kenal ya. saingannya banyak. Menurut gua. Lu? Kayak gimana? Lu lagi ngapain sih, Bet? Kok main HP terus? Ini loh, gue tuh lagi scroll online shopping di Amazon. Oh, Amazon yang worldwide shopping itu ya? Oh iya, tempat berbelanja online itu kan yang dari berbagai negara, terus konsumennya juga bisa pakai mata uang yang berbagai gitu ya. Sumpah lu ada bisnis kayak gitu? Keren banget dah. Iya, jadi Amazon itu ini loh, lo bisa berbelanja secara online di toko-toko luar negeri, tapi bayarnya tinggal pakai rupiah aja. Nah, jadi lo tinggal pesan, duduk manis, terus bayar, tinggal tunggu deh barangnya datang. Dan juga kerennya lagi, sebagai post point lo bisa pilih barang-barang dari luar negeri, jadi variasinya ini banyak banget. Nah, misalnya nih, coba deh lihat kacamata gue. Ini tuh kacamata gue beli di Amrik lewat Amazon karena di Indo tuh belum ada yang jual. Amrik. Ya. Oh, berarti gue bisa dapet album lagi PS dong. Kan di Indonesia susah banget ya. Canggih banget ya. Gue pengen cek Amazon dulu dah. Iya, itu kesuksesan mereka tuh itu didukung karena faktor lingkungan. Nah, ini gue jelasin nih. Lingkungan berperan penting nih teman-teman, terutama kepada performa suatu organisasi ataupun firma. Gitu. Nah, lingkungan sendiri ada dua tipe nih teman-teman. Yang pertama merupakan lingkungan kompetitif, di mana adanya supplier, consumer, complementors, rivals, substitusi, dan serta potential new entrants. Nah, yang kedua merupakan lingkungan makro, di mana itu seperti sebuah wadah di mana semua organisasi ataupun firma itu bermain di bawah peraturan dan wawasan pemerintah. Nah, lalu apa sih perannya dari lingkungan sendiri? Jadi di lingkungan sendiri mempunyai peran responsif, di mana katakan ada suatu bisnis model dari suatu firma ataupun organisasi, dan setelah diaktifasikan atau dijalankan kemudian berdampak kembali kepada organisasi tersebut, yang kemudian akan berdampak kepada performa firma tersebut. Nah, dalam lingkungan kompetitif ada 5 kekuatan nih teman-teman. Jadi 5 kekuatan ini berdasarkan Porter's 5 Force. Nah, kekuatan tersebut yang pertama merupakan bargaining power of suppliers. Jadi yang dimaksud dengan bargaining power of supplier ini, jadi supplier itu mempunyai kekuatan untuk bernegosiasi dengan kita. Nah, hal tersebut kemudian akan berdampak pada performa firma kita. Yang kedua merupakan rivalry among existing firm. Jadi dalam suatu industri tentunya bukan kita sendiri yang berkompetisi, tapi ada berbagai firma-firma lainnya yang kemudian dapat berkompetisi kepada kita. Yang ketiga merupakan bargaining power of buyers atau bargaining power of consumer, di mana consumer sendiri itu menjadi pembentuk dari pasar sendiri. Gitu. Jadi mereka juga mempunyai kekuatan untuk berdampak kepada performa firma kita. Yang keempat merupakan threat substitute, berarti di sini merupakan adanya pergantian dari produk yang sudah kita hasilkan. Katakan suatu mobil, dari mobil gas tiba-tiba ada mobil listrik. Nah, itu menjadi suatu potensi atau threat kepada firma kita. Nah, yang kelima merupakan threats of new entrants, di mana adanya dunia bisnis ini kan penuh inovasi-inovasi ya, yang terus berterus. Nah, karena ada inovasi-inovasi tersebut, kemudian adanya juga new entrants, yaitu startup yang kemudian datang dengan membawa ide-ide yang lebih menarik. Kelima, kekuatan tersebut kemudian akan berdampak kepada profitabilitas firma. Nah, selanjutnya, tentunya bila kita berbicara mengenai suatu wadah atau suatu lingkungan, tentunya kita bukan berkompetisi dengan sendirinya. Bahkan ada berbagai kompetitif lainnya gitu. Nah, namun pertanyaannya tadi, bila kita kembali lagi, kenapa sih kekuatan kelima tadi itu dapat berdampak kepada profitabilitas firma kita? Hal tersebut terjadi karena adanya relationship of equation, di mana adanya rumus yang menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan sama dengan pendapatan yang mereka terima dari pelanggan sebagai imbalan atas produk atau layanan yang tiga. Nah, dalam suatu industri diperlukannya yang disebut dengan industry characteristic atau critical success driver. Nah, di sini karena ada berbagai kompetitor lainnya, kita juga harus mempunyai karakteristik sendirinya. Gitu. Harus ada suatu keahlian ataupun keanehan ataupun suatu hal yang membedakan kita dengan kompetitor kita. Nah, contohnya bisa dilihat dari nilai pelanggan atau saluran distribusi, aktivitas yang dilakukan untuk memberikan nilai ataupun teknologi yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai dan aktivitas. Nah, yang terakhir, yang penting itu dengan adanya industri karakteristik itu, kita itu harus membedakan diri dari suatu industri tersebut. Nah, apa sih yang membedakan firma kita dengan firma lainnya? Apa sih keanehan-keanehan itu? Hal tersebut disebut dengan industry success driver atau pemicu sukses industri yang kemudian harus dapat kita gunakan untuk membantu meningkatkan firma kita dibandingkan firma lain.
Oh iya, dari yang gue search ternyata ada pengaruhnya nih ke beberapa hal di lingkungan sekitar kita. Nah, mulai dari supplier yang mereka ini mempunyai posisi yang cukup kuat untuk meraup keuntungan industri melalui harga input yang tinggi dan juga input yang berkualitas rendah. Jadi kalau semakin baik informasi tentang supplier mereka dan produk yang mereka beli, bakalan semakin baik posisi tawar menawar kita gitu. Nah, terus yang kedua, customer, yang dimana customer ini akan terbantu oleh internet yang akan memberikan lebih banyak kekuatan kepada perusahaan atas pemasok mereka. Nah, itu juga akan memberikan lebih banyak lagi daya penawaran atau bargaining power kepada pelanggan atas perusahaan, yang dimana pelanggan akan memiliki informasi lebih lanjut tentang produk, harga, dan biaya perusahaan. Nah, lebih banyak lagi perusahaan bersaing untuk mendapatkan perhatian pelanggan, biaya distribusi lebih rendah, dan memungkinkan lebih banyak perusahaan untuk menjangkau pelanggan mereka. Nah, terus yang ketiga, dari sisi rivalry atau persaingan antara perusahaan yang ada dapat mengakibatkan perang harga, yang dimana ini perang harga ini kan menurunkan harga mereka gitu. Nah, bisa juga selain perang harga, dia akan melakukan perang iklan untuk mempromosikan, dan ini akan meningkatkan biaya mereka. Nah, jadi keduanya ini memang akan menghasilkan keuntungan yang lebih rendah bagi perusahaan di bidang industri. Lalu yang keempat, dari sisi pendatang baru, ancaman merupakan pendatang baru yang memang lebih sedikit memaksa para manajemen untuk mengenakan biaya lebih sedikit untuk produk mereka atau mengambil langkah-langkah mahal untuk menjauhkan mereka. Nah, hasilnya adalah bahwa keuntungan incumbent lebih rendah, dan ancaman ini semacam itu akan berkurang apabila calon pendatang baru memiliki sedikit informasi yang tersedia tentang pertahanan, produk, biaya, dan juga harga mereka. Lalu dari 5, dari sisi substitusi, produk atau layanan pengganti mengurangi permintaan dengan menyediakan pembeli dengan produk alternatif. Nah, internet sendiri ini akan meningkatkan kemungkinan untuk menyediakan pembeli untuk membeli produk yang alternatif gitu. Jadi internet sendiri juga mungkin akan meningkatkan penawaran yang lebih banyak informasi tentang harga, atribut pengganti, dan sejauh mana mereka dapat menggantikan produk industri. Dan terakhir, dari segi komplementer adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa pelengkap untuk produk dari sebuah industri. Nah, terakhir dan ini semua tuh juga ada dampaknya loh ke dalam lingkungan makro perusahaan. Jadi lingkungan makro perusahaan ini sangat mempengaruhi kinerja dan mempengaruhi lingkungan kompetitif dan juga model bisnis perusahaan. Ada 4 atribut yang mempengaruhi lingkungan makro perusahaan. Apa aja bakalan kita bahas langsung. Jadi ada 5 kekuatan menurut Porter, yaitu yang pertama itu tuh dalam menganalisis industri ada threat. Nah, ini threat itu adalah faktor yang menghambat pendatang baru. Nah, lalu yang kedua ada bargaining power of supplier. Nah, ini kemampuan pemasok untuk menentukan syarat perdagangan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada bargaining power of buyer, yang karena posisi penting dalam perusahaan kan sales revenue. Nah, sales revenue ini tidak akan dicapai kalau misalnya nggak ada penjualan. Nah, maka dari itu ini tuh merupakan faktor yang penting. Lalu yang keempat ada substitutes, yakni karena produk yang dihasilkan perusahaan tidak hanya dalam perusahaan sendiri, jadi akan menghasilkan persaingan dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk yang sama. Lalu yang terakhir ada competitive rivalry, maka dari itu perusahaan harus tetap berinovasi. Sebenarnya poin dalam industri analisis itu yang penting itu semua diimplementasikan dalam permodelan bisnis. Nah, yang kedua, ini ada budaya mentoleransi kegagalan. Jadi di Silicon Valley atau pusat teknologi dunia yang terletak di AS atau headquarternya Amazon nih. Jadi mereka ini punya budaya untuk memaklumi kegagalan yang terjadi, sehingga bahkan mereka saking memakluminya ada perkataan kalau kegagalan ini adalah sebuah proses dari menuju kesuksesan. Jadi budaya inilah yang membuat mereka semakin bangkit dan semangat saat tertimpa kegagalan. Dan yang ketiga ada kehadiran industri, universitas, dan juga institusi terkait. Jadi jika di dalam perusahaan ini di sekitarnya ada institusi atau universitas, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Gimana caranya? Dengan cara si universitas ini pasti akan mendidik SDM yang unggul nantinya, dan dari situ itu akan menjadi SDM unggul yang bisa direkrut perusahaan atau bahkan mereka bisa mendirikan perusahaan sendiri. Dan yang terakhir ini juga dengan adanya penelitian dari universitas sekitar itu bakal memperkaya database dari
keputusan yang akan diambil oleh perusahaan gitu. Jadi itu akan memperkaya data-data sehingga mereka akan mudah saat mengambil keputusan. Dan yang terakhir nih ada kebijakan pemerintah. Pemerintah ini bisa berperan secara langsung ataupun nggak langsung. Kalau secara langsung itu pemerintah bisa berperan dalam mendukung dan memberikan sumbangan untuk penelitian ataupun sebagainya. Dan peran tidak langsung ini pemerintah bisa banget bikin kebijakan yang terkait sehingga mendukung hal tersebut ataupun mengenakan pengenaan pajak. Persaingan dalam lingkungan industri itu disebut juga sebagai proses yang dinamis, di mana setiap perusahaan itu dituntut untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan juga perkembangan yang terjadi. Salah satunya yaitu dalam bidang teknologi, di mana yang kita tahu bidang teknologi itu setiap tahunnya dan setiap waktunya itu terus berkembang secara terus-menerus, dan perusahaan, baik perusahaan maupun SDM-nya, itu dituntut untuk dapat memahami hingga dapat menerapkan bagaimana teknologi itu bekerja. Nah, ini juga demi mencapai manfaat atau memperoleh manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut akan menerapkan teknologi. Namun, selain persaingan yang ada di dalam lingkungan industri, terdapat juga bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para perusahaan yang saling bersaing demi mencapai atau memperoleh manfaat secara bersama. Nah, ini biasanya disebut sebagai competition, di mana para pelakunya itu disebut sebagai competitors. Dalam proses operasinya, pemasok, perusahaan, konsumen, hingga komplementer itu dikelilingi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan makro seperti undang-undang atau peraturan yang berlaku, struktur sosial demografi yang cenderung terus berkembang, hingga permasalahan ekonomi seperti suku bunga hingga pendapatan bagi masyarakat maupun negaranya yang akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan industri dan juga perusahaan. Pergi ke pasar bawa nampan. Jangan lupa beli kue manis. Mau pintar bebek wawasan? Yuk, Belajar. pemodelan bisnis.